Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrohmah, inilah Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, jika sebelumnya kita berbincang dengan Ketua PCIM Turki, saat ini kita akan berbincang dengan Ketua PCIA-nya yang ada di Turki. Dan keduanya baru saja dilantik pada 20 Juni 2024 lalu. Dan untuk mengetahui bagaimana kegiatan para kader Aisyah di Turki, berikut video selengkapnya untuk Anda. Setelah tahunan berdiri dan bergonta-ganti kepemimpinan, akhirnya bersama pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah, pimpinan Cabang Istimewa Aisyah atau PCIA Turki periode 2024-2026 gelar pengukuhan di kota Konya, Turki. Acara dihadiri oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti dan Ahmad Rizal Purnama selaku Duta Besar Indonesia untuk Turki. Pengukuhan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Muhammadiyah sekaligus menegaskan posisi dan pengaruh organisasi dalam konteks global. Berbagai aktivitas terus dilakukan Sri Kandi Muda Aisyah di sela-sela kesibukan menimba ilmu di negara kaya akan sejarah peradaban Islam. Setiap tahunnya, PCIA Turki memberikan sumbangsi usulan program kepada Aisyah Pusat. Baik pemirsa, itu tadi bagaimana aktivitas para kader persyarikatan Aisyah yang ada di Turki. Jika beberapa episode yang lalu kita membicarakan perkembangan dari Muhammadiyah, PCIM yang ada di Turki, kita berbicara mengenai PCIA-nya yang ada di Turki. Dan untuk itulah kita bertemu dengan Mbak Azatur Robina Saudi yang juga dilantik bersamaan dengan Ketua PCIM. Assalamualaikum Mbak Azza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Azza, dan teman-teman bagaimana di Turki? Alhamdulillah baik Kak, kita lagi liburan sih Kak, lagi liburan musim panas. Jadi beberapa ada yang di Indonesia juga. Masya Allah. Jadi Mbak Azza ini juga seperti mahasiswa-mahasiswa pada umumnya kalau sedang merantau di negeri orang gitu ya, untuk part time gitu ya, boleh ya kalau di Turki ya? Baik. Boleh Kak, boleh. Asal ada surat izinnya dan ada asuransinya. Oh baik. Mbak Azza ini berbicara mengenai Turki dan juga kemarin baru saja dilantik menjadi Ketua PCIA. Apa sih yang saat ini menjadi fokus dari PCIA? Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Pertama-tama izinkan saya mulai dulu dengan mengucapkan rasa syukur. Terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan waktu, kesehatan, juga kesempatan sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini bersama-sama dengan TV Muhammadiyah. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang karena cintanya, yang karena perjuangannya kita dapat menikmati iman dan nikmatnya Islam saat ini. Oke, jadi ingin menjawab pertanyaan kakak tadi ya. Jadi apa sih fokus PCIA Turki kali ini? Sejujurnya memang PCIA Turki saat ini memang masih muda ya Kak, muda kita. Jadi ini tahun kedua kami, jadi yang pertama jadi ketua yang kedua seperti itu. Jadi memang ada banyak hal yang memang harus kita pelajari. Untuk fokus kita saat ini yang pertama kita memang ingin penguatan nilai Muhammadiyah Aisyah dalam setiap anggota dan pengurus khususnya, gitu kan, pengurus dan anggota Aisyah, karena memang saat ini kakak bisa melihat gitu ya, kalau bahwasanya memang menjadi perempuan di zaman sekarang rumit ya, bisa dibilang rumit, tapi memang banyak yang harus kita pelajari karena ternyata kita ini adalah megang kunci apakah umat itu jadi seperti apa, jadi perempuan kuncinya gitu kan ya. Nah jadi memang Aisyah Turki sendiri memang fokusnya kalau dilihat dari rancangan-rancangan dari rapat kerja kemarin Kak, kita memang banyak merangkai seperti contohnya tuh kita bikin ada Kilau Aisyah gitu. Kilau Aisyah tuh kita mau bahas semua tuh tentang hubungan antara Al-Quran dengan keilmuan. Kita banyak menggali dari sisi akidah juga. Kita juga ada Aisyah Insight di Pengkaderan, itu akan ada 8 sesi dimulai dari insya Allah Agustus 2024 ini sampai November 2025 akan dilaksanakan 3 bulan sekali. Itu isinya adalah semua tentang keaisyahan. Jadi kan misalnya ada kemuhammadiyahan ya Kak, ini semua tentang keaisyahan.
Jadi memang kita fokusnya pada pertama penguatan akidah gitu kan ya, penguatan akidah, lalu juga tentang nilai-nilai yang dibawa oleh Muhammadiyah dan Aisyah. Yang terakhir adalah kita juga ingin bergabung bersama dengan NGO-NGO yang ada di Turki Kak sebenarnya. Baik, Jadi baik. betul, itu sih rekreasi Kak kalau secara Ya. singkatnya. Baik, ini kan beriringan dengan PCIM gitu ya. Nah, yang membedakan geraknya dari PCIM dan juga PCIA di Turki apa nih yang menjadi pembedanya? Meskipun nanti dalam kolaborasi seiring berjalannya waktu pasti kan bersamaan begitu ya. Apa yang menjadi pembedanya dari dua organisasi di Turki ini? Oke, terima kasih banyak Kak. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanyakan perbedaannya sulit ya Kak, karena memang Iya, kami menurut juga ya apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah Turki gitu kan, karena Mas Dia gitu sebagai ketuanya ya apa yang beliau sarankan, apa yang beliau arahkan kami kan ikuti. Namun mungkin perbedaannya adalah di sisi dari isinya Kak, isi-isi iya. kajian yang kita akan bahas, Aisyah Insight tadi itu semua memang tentang perempuan. Dan kita juga tahun sebelumnya, kepengurusan sebelumnya itu ada School of Being Women, itu sangat cukup berhasil ya untuk teman-teman di Turki dan teman-teman yang ikut bergabung di acara tersebut. Kita memang akan banyak belajar gitu bagaimana sih gitu kan ya menjadi perempuan Islami, perempuan muslimah yang baik dan sebagainya. Itu mungkin Kak, kalau Muhammadiyah kan umum gitu ya, Iya, oke. secara umum dan memang laki-laki ataupun perempuan bisa belajar, sedangkan kalau Aisyah ini memang lebih banyak dari sisi keperempuanannya. Baik, Seperti ini itu Kak. di usianya ke 2 tahun ini ya, 2 tahun ini apakah juga berkomunikasi dengan ibu-ibu Aisyah di pimpinan pusat dan kalau beberapa tahun yang lalu di Muktamar kami ketemu dengan ketua-ketua PCM dari berbagai negara, ketua PCIA-nya juga hadir gitu ya. Dan perempuan-perempuan luar biasa ini memberikan sumbangsih dan juga rekomendasi kepada pimpinan pusat Aisyah begitu. Nah, apakah juga di Turki juga diberikan masukan bagaimana mengkoordinir di kawasan Turki? Pasti cara pola berorganisasinya pasti berbeda karena berada di kawasan Eropa Timur begitu. Nah, seperti apa Mbak? Oke, Aza? terima kasih Kak. Jadi untuk dengan ibunda-ibunda Aisyah kita gitu ya, ustazah Aisyah kita di pusat, dan dari Majelis Pengkaderan sudah mulai berkomunikasi Kak, dan insya Allah kita akan mengadakan Baitul Arqam di tahun ini, Baitul Arqam Aisyah. Jadi kita akan berusaha dan mengusahakan untuk tetap berkomunikasi dan in touch gitu dengan ibunda-ibunda Aisyah di pusat maupun di daerah-daerah dan PCA lainnya. Baik. Jadi kalau untuk sekarang ya kita masih merancang Kak, tapi itu sudah kita rencanakan dan pasti gitu ya, pasti insya Allah dengan izin Allah akan kita laksanakan dan kita akan terus berhubungan dengan pusat itu yang pasti. Nah, ini kan selama 2 tahun ini sudah ada berapa kader Kak? Dari tahun pertama dan juga tahun kedua? Tahun pertama itu seingat saya ada 20-an ya Kak, ada 20 untuk pengurus. Tahun ini ada 30 gitu kan Kak, ada 30 orang ya. Cara untuk pengurus Aisyah Turki sendiri, namun kalau memang anggota Aisyah gitu yang saya sama-sama kami gitu kan, perempuan-perempuan Muhammadiyah Aisyah itu ada total 96 orang kira-kira Kak. Ada 96. Nah, apakah intens juga bertemu? Kalau di Jepang itu para ibu-ibu Aisyahnya itu berkumpul begitu ya, masak bersama, di Amerika juga sama begitu. Masak bersama, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan bersama, apalagi kalau Idul Fitri dan lain-lain begitu ya. Apakah juga di Turki juga seperti itu? Apalagi ini musim libur, apa malah bekerja? Semuanya seperti Mbak Aza. Ada yang pulang, ada yang libur. Oke, menarik ya Kak, menarik. Iya, Jadi betul ya Kak. Jadi sebenarnya kalau kami jujur ya Kak, kalau kami lihat Aisyah Mesir, Aisyah Pakistan, sebenarnya kami iya, agak iri. Irinya tuh di sini Kak. Irinya mereka dan aku dengar dari Mas Dia juga. Mas Dia kan iya. sebenarnya pernah di Sudan juga. Hmm, Beliau bilang kalau di Mesir, Sudan dan Pakistan sebagainya, beruntungnya mereka itu kebanyakan kuliah itu di kota yang sama. baik, Kuliah oke. tuh di kota yang sama. Nah, sedangkan kami di Turki ini benar-benar jauh-jauh Kak. Oke. Jauh itu benar-benar ada yang di Istanbul, kayak misalnya saya di Barton, ada juga yang di Ankara. Jadi jarak dari kota satu ke kota lain tuh 8 jam bahkan sampai 16 jam. Wow, Sehingga akhirnya rapat rutin pun hanya kita bisa lakukan lewat online kecuali kita memang ada kegiatan-kegiatan intens yang harus offline seperti Baitul Arqam, iya, seperti pelantikan. Itu yang membuat kita berkumpul bersama itu sih Kak. Tapi iya. memang rapat rutin selama ini sejauh ini hanya bisa kita lakukan lewat
daring gitu ya kan. Jadi kita memang Iya. sebenarnya agak sedih gitu ya, pengen banget. Dan tadi disinggung oleh kakak juga terkait ini kan musim liburan gitu kan. Mm-mm. Justru karena memang banyak juga yang masih S1 ya kak di Aisyah Turki ini masih imut-imut gitu. Jadi kalau kemarin kata Prof Muti pas lihat teman-teman Aisyah Turki pada bilang, wah ini rasanya rasa Nasyatul Asyiyah ya. Oh iya. Karena si unyu-unyu gitu ya, masih imut-imut gitu teman-teman. Jadi kebanyakan sih pulang ke Indonesia liburan bersama keluarga, dan juga kemarin yang lagi umroh terus sambil liburan ya kak, soalnya ada juga yang bekerja seperti saya, kira-kira seperti itu sih kak. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, Mbak Azza. Dan pemirsa Oke. tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami, bersama saya Arina Nurrohma dan juga Mbak Azza Tur Robina Saudi selaku Ketua PCIA Turki. Mbak Azza, kita melihat Turki itu kan salah satu negara yang menawan begitu ya, salah satu negara yang cantik begitu. Dan ini pasti juga menjadi negara idolanya para perempuan-perempuan gitu. Ada beberapa film-film yang juga berlatar belakang Turki, bagaimana di sana ramah terhadap pendatang untuk belajar begitu. Nah, perempuan di Indonesia untuk kemudian belajar di sana itu seperti apa tantangannya? Oke, terima kasih banyak kak. Pertanyaannya Hmm, menarik sekali ya kak. Jadi kalau iya, tadi kalau kita bahas tentang film-film ya kak, iya, kalau di sini bilangnya Dizi ya kak, iya, itu oke, Dizi. Jadi kayak film-film apa namanya FTV ya kalau kita iya, bilang, sinetron dan sebagainya. Memang betul kak. Cukup terkenal, bahkan kebetulan saat ini saya juga bekerja di tempat yang turis memang hampir 90% tamunya adalah orang Arab, dan mereka semuanya tuh mengunjungi Turki. Salah satunya efek dari Dizi itu kak. iya, Apa sinetron tadi gitu ya, menarik. Oke, jadi tantangan sebagai kami perempuan di Turki ini sebenarnya syukur alhamdulillah secara makanan. Yang pertama ya kak, secara makanan kini pasti halal. Dan pasti halal kenapa? Dalam artian mereka tidak makan makanan yang, karena memang muslim ya, iya, secara agama yang diakui 100% muslim gitu kan. Meskipun ya seperti biasa ya kak, ada saja mungkin yang lain, cuman kalau untuk makanan insya Allah jamin halal. Untuk perempuan sendiri kak, hampir mungkin di setiap negara tantangannya sama ya kak. Eh, kita memang oke, sebagai perempuan nggak bisa sih terlalu open gitu kan, misalnya terlalu hmm, open atau terbuka dengan eh yang laki-laki lain gitu, misalnya laki-laki orang Turki, misalnya kita terlalu terbuka, terlalu senyum, yang terlalu ramah atau bagaimana, sebaiknya dihindari karena memang akan menimbulkan kesalahpahaman gitu ya kak, baik, kesalahpahaman. Jadi tadi kalau kakak sampaikan Turki itu negara indah, betul banget kak. Lebih lagi adalah kayak sejarah banget ya kak, betul, kayak sejarah banget. Itu juga yang sedang mau Aisyah Turki, rencananya Aisyah Turki itu pengen banget untuk satu kali aja kita ngadain tur ke Mesopotamia, jadi peradaban pertama manusia gitu ya kak, yang kebetulan ada di Turki Timur. Aisyah Turki juga pengen, juga ingin gitu ya, juga ingin explore dan berbagi gitu kan tentang sejarah yang ada di Turki ini, selain dari makanan tadi, hiburan dan sebagainya. ya. Langkah-langkah apa aja nantinya yang akan dilakukan? Kan banyak sekali Aisyah juga mencanangkan program-program, selain program juga menciptakan amal usaha begitu ya. Amal usahanya berupa ada TK, kemudian lembaga pendidikan. Apakah juga PCIA Turki maupun nanti berkolaborasi dengan PCIM Turki begitu ya untuk mendirikan salah satu program wisata misalnya yang juga bisa diinisiasi loh ini PCIM dan juga PCIA. Apakah ada inisiasi seperti itu? Oke, makasih banyak Kak. Oke, jadi bagus sekali ya Kak. Betul Kak. Jadi memang karena kita tahu potensi Turki yang luar biasa gitu Hmm, kan, melihat saat ini sih Muhammadiyah punya Egimu ya Kak. Egimu itu ada kata Eğitim itu artinya pendidikan. Jadi Egimu ini mulai memfasilitasi adik-adik dari Muhammadiyah Aisyah khususnya yang ingin berkuliah di Turki akan dibantu dengan Egimu. Jadi memang ini salah satu amal usaha Muhammadiyah Turki juga gitu ya, baik. yang apa namanya sedang dirancang dan memang sudah mulai berjalan ya Kak, sudah mulai berjalan Hmm, untuk kait wisata gitu. Memang itu sedang kita pikirkan Kak, namun emang sebelum sebelum itu memang karena kan banyak ya Kak saat ini mahasiswa-mahasiswa Indonesia juga membuka paket tour gitu kan, ya, LA dan sebagainya untuk wisata, dan Asia Turki khususnya gitu kan. hmm, Ingin sesuatu yang memang berbeda juga gitu dari sisi sejarah, tidak hanya jalan-jalan tapi sejarah-sejarah yang nggak pernah terungkap gitu, sejarah-sejarah yang nggak pernah, cita-cita tempat-tempat yang nggak pernah jamah oleh tempat, biasanya kan ke Kapadokia gitu itu pasti ya ya, Kak, ya, ya, Kapadokia dan sebagainya. Kita pengen ke tempat-tempat yang gitu, bahkan Salahuddin Al-Ayyubi itu sih saat ini kan sedang ramai gitu ya Kak, dengan betul. yang terjadi setelah Tufan Al-Aqsa kemarin. Sebenarnya Asia Turki ingin
gencar ke sana. Salah satu misi Aisyah Turki tahun ini adalah ingin kita benar-benar melakukan aksi nyata untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina dengan belajar gitu. Dengan belajar kita akan berusaha untuk rutin membuat kajian tentang Al-Aqsa, tentang tanah Syam, tentang tanah para nabi, juga kalian datang ke tempatnya karena kebetulan kan di Turki Timur itu Salahuddin Alayubi gitu sang penakluk Al-Aqsa setelah Umar bin Khattab itu nah tinggal 2 bulan di Diyarbakir, salah satu kota di Turki Timur. Nah mungkin rencananya ke depannya mungkin Muhammadiyah Aisyah kita kalian belajar sekalian menguatkan lagi hati kita supaya kita juga akan menjadi pembebas ke depannya. Kira-kira itu sih Kak. Baik. Ini kayak tadi menarik sekali bahwa di sana tuh tadi banyak-banyak program yang harus nilai-nilai sejarahnya juga harus banyak digali gitu. Tidak hanya ke tempat-tempat tertentu saja, ternyata di daerah-daerah lain juga masih banyak sejarah-sejarah yang bisa dipelajari di Turki. Nah, Mbak, pertanyaannya adalah Mbak Aza bisa menyampaikan kepada kader-kader persyarikatan terutama untuk Serikadinya Muhammadiyah begitu ya, Aisyah, Nasihatul Aisyah yang ingin juga merasakan belajar maupun bekerja begitu di Turki. Seaman apa untuk perempuan? Apakah ramah perempuan di Turki itu? Oke Kak, terima kasih banyak. Untuk ramah perempuan sebenarnya jujur ya Kak, sejauh ini alhamdulillah gitu ya kita belum pernah ada kasus yang kurang menyenangkan, namun kehati-hatian itu perlu Kak, karena memang seperti Kakak tahu sendiri Turki termasuk negara yang menerima para migran, kemudian para migran pengungsi gitu, dan bahkan mohon maaf gitu kan, jadi sempat ada beberapa kasus terdengar gitu ya di beberapa kota meskipun tidak semua kota. Tapi syukurnya itu bukan orang Indonesia. Nah, meskipun begitu, ini tetap harus kehati-hatian buat kita. Tapi jangan khawatir, insya Allah di sini aman. Karena memang nomor telepon gitu kan ketika terjadi masalah atau nomor telepon darurat gitu kan ya untuk para perempuan pun sudah ada di Turki. Mereka cukup aware dengan masalah ini. Mereka tanggap. Sejauh ini hampir sangat bisa bilang tidak ada ya Kak, tidak ada untuk semua kasus-kasus yang kurang mengenakan untuk para perempuan. Namun hati-hati tetap, jangan terlalu terbuka, khususnya dengan yang bukan muhrim kita gitu ya, laki-laki dan sebagainya, kita memang hati-hati itu sih Kak paling. Jadi teman-teman yang untuk para adik-adik atau siapa teman-teman semua kader-kader Aisyah Muhammadiyah yang ingin ke Turki untuk belajar sangat rekomendasikan. Iya, hati-hati jangan terlalu terbuka di negara orang begitu ya untuk berkomunikasi. Betul, ramah tetap, cuman tidak boleh terlalu intens begitu mungkin ya, ketika di awal-awal belum terlalu kenal gitu ya, takutnya belum bisa mengidentifikasi ini aman nggak gitu ya. Oke. Betul. Terima kasih Kak, kita lanjutkan perbincangannya dengan Kakak Aza, kita panggilnya Mbak kok kayaknya Kakak Aza aja. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, kami akan segera kembali. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nurrohmah dan juga Kak Aza yang ada di Turki selaku Ketua PCIA Turki. Dan Kak Aza, kita bicara mengenai bagaimana aktivitas para perempuan di sana, termasuk Kak Aza dan juga teman-teman yang lainnya gitu. Nah, bagaimana melihat para perempuan Turki, melihat dan juga berkaca interaksinya dengan perempuan-perempuan di tanah air yang sedang menimba ilmu di Turki? Oke, menarik ya Kak pertanyaannya. Jadi memang menarik ya Kak. Jadi seperti kita ketahui ya, Turki saat ini memang semakin lebih ramah gitu ya, lebih ramah dalam artian gini. Karena kita tahu ya kalau Turki mengalami beberapa perubahan, beberapa revolusi gitu kan. Ya memang kita tahu kalau bosnya kita tidak bisa pungkiri. Sama-sama kita tahu kalau Turki ini secara negara sekuler ya saat ini. Bahkan jujur ya Kak, ini mungkin saya katakan jujur saja gitu kan ya. Ada beberapa yang memang yang beberapa Islami, masya Allah luar biasa, itu benar Islami banget, bahkan sangat tertutup gitu kan ya, sangat tertutup. Dan tapi juga saya beberapa kali mengalami hal yang memang menyenangkan sebenarnya. Jadi kan pakai jilbab ya Kak, pakai jilbab, tapi tanyain kamu Muslim? Iya, saya pakai jilbab apa dong gitu. Saya jawab, ya saya Muslim gitu kan. Oh gitu kan. Kalian sholat kayak gitu-gitu. Iya Muslim sholat gitu. Saya bilang soalnya kita Muslim tuh kita nggak sholat, mereka bilang. Dan itu terang-terangan Kak. Oh gitu ya gitu. Jadi sebenarnya agak kaget ya Kak. Jadi gitu ya udah, kita juga mau kamu harus sholat kan nggak mungkin ya Kak tiba-tiba saat itu juga, sedangkan kita baru kenal gitu kan. Jadi jujur image mereka suka sama orang Indonesia gitu. Cuman pernah ada satu momen ketika memang jadi lagi kita
dengerin murotal Quran secara terang-terangan, dengerin Iya, Quran iya. gitu kan. Literally ada beberapa orang Turki itu yang sinis dan memang mereka kayak lihat dari negara kita tuh udah ini pakai bahasa Turki ya mereka ngomongnya. Iya, iya. Lihat dari negara kita tuh mau jadiin Arab lagi. Oke. Jadi entah apa entah apa yang membuat ya intinya kakak mungkin sama-sama tahu ya kita bisa mengulik lagi kita baca-baca lagi sejarah sebelumnya sebelum sebelum saat ini Turki dulu seperti apa gitu kan setelah Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Satu. Mm-mm. Memang sebetulnya Kak kalau dibilang Islamofobia masih ada atau tidak masih Kak. Ya, Masih. oke. Jadi secara fakta gitu meskipun mereka ya kita 100% muslim dan sebagainya mereka nggak makan babi Mm-mm. mereka juga ya mereka dan ya seperti itu kira-kira Kak sulit ya untuk jelaskan Iya. kalau terlalu terbuka intinya sempat mengalami beberapa hal yang memang kurang mengenakan sebagai seorang muslim yang benar-benar bahkan ketika sholat di taman gitu mereka ngeliatin kayak ya kayak dan entah kenapa beberapa diketawain beberapa kali Iya. kita pernah mengalami sih Kak. Oh ya, jadi memang ini tantangan-tantangan di negara Eropa, kemudian di Amerika, kemudian di negara-negara yang non-Muslim, bahkan di negara Eropa Timur yang notabene Turki adalah negara Muslim pun masih ada hal seperti ini dirasakan oleh kader-kader persyarikatan, terutama kader-kader Muslimah ini ya, untuk di Aisyah, NA yang sedang belajar di sana. Ada aja pengalaman yang bisa digali. Dan Mbak, harapannya untuk PCIA di Turki apa saja nanti ke depannya? Oke, makasih banyak Kak. Jujur kalau untuk harapan kami berharap kami semua gitu ya, teman-teman Aisyah Turki ini berharap ke depannya Aisyah Turki ini benar-benar menunjukkan aksi nyata gitu kan, aksi nyata dan kebermanfaatan untuk semuanya. Tidak hanya untuk Aisyah gitu, Muhammadiyah Aisyah di Indonesia juga khususnya ada di sekitar kita Turki. Oleh karena itu di awal tadi disampaikan kami sangat ingin bekerja sama dengan non-government organization yang ada di Turki karena ada banyak sekali bahkan mereka sangat-sangat luar biasa gerakannya. Ketika kejadian Palestina ini luar biasa hampir 90% NGO gitu kan ya bahkan mungkin kakak lihat kemarin kejadian waktu petinggi dari salah satu organisasi Baik. di Palestina itu meninggal itu literally di Hagia Sophia tuh penuh Kak semuanya penuh mereka bawa bendera Palestina mereka bawa bendera Turki dan luar biasa karena umat-umat Muslim yang ada di Turki yang Masya Allah juga tuh masih banyak banget Kak harapannya jujur Aisyah ingin sekali bekerja sama bersama dengan NGO-NGO itu sehingga kita bisa mempersatukan dan memperkenalkan Aisyah juga dan kita bisa bersatu sebagai umat muslim. Itu sih kira-kira dan kebermanfaatan yang luas tadi itu Kak intinya yang paling diharapkan oleh kita sebenarnya. Nah ini lagi-lagi nggak jauh-jauh setelah harapan juga tips yang dilakukan bagi kader-kader NA maupun Aisyah yang akan berkunjung sekedar wisata kemudian belajar maupun bekerja di sana apa yang harus perhatikan ketika berada di kawasan Turki. Oke Kak, Ya. baik kalau mungkin kalau misalnya jangka pendek gitu ya, kalau jangka pendek mungkin kan kalau bersama tur aman ya Kak, Iya. tur aman tapi tetap jaga diri, jangan terlalu terbuka tadi ya Kak, itu pesannya Iya. masih sama karena kita perempuan itu perlu banget dijaga. Lalu yang kedua adalah mungkin ini ya Kak, kalau yang untuk jangka panjang, Ya. yang Turki pastikan kita memang saat di universitas gitu kan, kebanyakan di sini kuliah, itu pastikan belajar bahasa Turkinya dengan sungguh-sungguh karena kita bagaimana bisa mendakwahkan Aisyah, bagaimana kita bisa menjelaskan Aisyah kalau kita bahasa Turkinya aja nggak bisa misalnya. Iya, iya. Jadi memang untuk menyampaikan suatu bahasa itu memang kuncinya, salah satu kuncinya untuk kita bisa berbaur dan terbuka ke seluruhnya gitu. Jadi bahasa pertama kita juga kalau dengan bisa bahasa Turki kita nggak bisa dibohongi gitu kan dengan orang sekitar. Kita pun mengerti apa yang mereka maksud, tidak salah paham dan lain-lain. Lalu tips yang terakhir mungkin ya kan, tips yang terakhir beberapa diniatkan gitu ya, diniatkan untuk menuntut ilmu sebaik mungkin di Turki ini karena bagaimanapun Turki ini dulu adalah negara gitu kan ya, negara salah satu Istanbul juga merupakan ibu kota Khilafah Utsmaniyah gitu kan, satu kepemimpinan Islam. Jadi kami harap kita sebagai organisasi Muslim Muhammadiyah Aisyah, organisasi dakwah Muhammadiyah Aisyah bisa mengambil nilai-nilai gitu ya. Kalau jadi waktu itu pernah Kak ikut Baitul Arqam yang tahun lalu ada ketua majelis pimpinan kader ya dari Muhammadiyah Bapak Bahtiar Dwi bilang begini, tolong kalian tuh kan nggak jauh dari makamnya Muhammad Al-Fatih ya katanya gitu. Tolong itu serap energi Al-Fatih itu jadi kalian katanya gitu. Jadi
Jadi tahu betul bahwasanya Muhammad Al-Fatih juga menaklukkan Istanbul itu bukan asal penaklukan atas pembebasan, tapi memang itu udah satu nubuah dari Rasulullah SAW. Dan kami berharap ini juga tips buat teman-teman semua Aisyah yang ingin belajar ke Turki, niatkan benar-benar untuk menuntut ilmu dan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Kak Aza, terima kasih atas waktunya. Semoga bisa memberikan perspektif baru agar perempuan-perempuan, adik-adik, atau kader-kader muda, Nasyiatul Aisyah maupun Aisyah bisa menyerap apa yang disampaikan Kak Aza dan memberanikan diri untuk mau belajar di Turki. Terima kasih atas waktunya, Mbak Aza. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Dan demikian pemirsa perbincangan saya dengan Ketua PCIA Turki, Mbak Azatul Robina Saudi. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Ketua PCIA Turki, menandakan berakhirnya perbincangan kita di diaspora pada kesempatan kali ini. Saya Rina Nurrahma bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan diaspora setiap minggunya hanya di TV Mo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.